Shalom, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, Sabtu 13 Juni 2020. Kita masuk di pertengahan bulan Juni dan kita juga menutup akhir minggu kedua ini untuk siap-siap memasuki minggu yang ketiga. Saya akan menyapa setiap kita yang sudah ada di live chat untuk Ibu Rosalin Funai, Bapak Herman, Opa, Ibu Titin, Ibu Sirait, Ibu Opung Jovita ini, Ibu Sinurat. Ya, kemudian ada Opa kembali lagi, ya, ada Ibu Dewes, ada Pak Wayo, ada Ibu Delvi Tambunan. Saya berharap Ibu makin pulih. Ya, ada Retno Dwi ini Ibu Jurisno. Kemudian ada Andri Pratama, ada Ibu Lamtiur, ya, ada Bapak dan Ibu Pardosi. Oh, ada Amang Krisman Panggabean, Shalom Mamang, ada Ibu Yuni, ada Ibu Sisil, bagaimana kabar Richard? Ya, Pak Jansir, Pardosi, kemudian ada Ibu Alni, ada Ibu Siadari, ada Ibu Arita Ritonang, ada Ibu Rusmani Manurung, ya, Ibu Lucy, salam dengan Pak Surya, Ibu Roslina Butar-Butar, Pak Lili Pali, Ibu Ivon, ya, Ibu Tinaruli, Sinaga. Pagi hari ini, saudara, kita akan masuk dalam doa pagi dan kita punya tema adalah menghadapi angin perubahan. Ya, puji Tuhan Ibu Ivon. Ya, karena ada beberapa yang didoakan sakit, tapi sudah sembuh. Saya belum dengar kabar dari Richard Sinai, belum dengar kabar dari Bunga Singnaga, ya, yang kemarin ada berita bahwa minggu lalu Richard sakit, beberapa hari lalu Bunga, anak Pak Sinaga dan Ibu. Kita belum lihat ada perkembangan, dengar kabar seperti apa selanjutnya. Baik Ibu Bapak Saudara, kita mempersiapkan diri. Sesudah ini saya tidak bisa lagi lihat live chat. Jadi kalau Bapak Ibu menulis, kemungkinan saya baru bisa lihat nanti pada saat ibadah sudah selesai. Kita akan masuk dalam ibadah. Persis kita sudah memasuki pukul 05.00 di pagi hari ini. Saya mengajak kita semua memulainya dengan menundukkan hati, mengarahkan hati, dan di dalam hati kita harus betul-betul menyadari dan mensyukuri semua rahmat dan kebesaran Tuhan yang besar, yang saya katakan dia itu lebih apa ya, lebih makin hari lebih dalam kita mengingatnya, karena kita tahu betul dan tahu persis. Kadang-kadang keseharian kita membuat kita terlalu larut, ya, akan kenyataan-kenyataan yang membuat memuji Tuhan, merenungkan sesuatu rasanya datar saja. Tapi ada baiknya kadang-kadang juga kita perlu diam sejenak untuk merenungkan kembali kebesaran dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berulang. Karena Alkitab berkata, dia selalu memberi, selalu baru setiap pagi dan setiap hari. Mari kita dudukkan hati kita di hadapan Tuhan.
kita menyanyi Kau yang layak dari Kidung Kesan 32. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Anak Domba Allah. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Allah yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Karena hidup kami, baik mulai diciptakan sampai ditebus, semata-mata adalah karya-Mu yang besar ya Tuhan. Kami tidak bisa memungkiri itu, kami harus mengakui itu. Bahkan sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau yang layak menerima pujian dan sembah. Karena Tuhan memelihara hidup kami, aku dan seisi rumahku, aku dan seisi gerejaku, aku dan seisi bangsaku. Tuhan sendirilah yang mengawal, yang memberi kehidupan, yang menuntun, dan yang memelihara hidup kami. Tidak ada satu pihak pun yang berdiri menggantikan. Karena itu Engkau yang layak kami puja, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak menerima pujian dari anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan Tuhan bagi kami semua. Dan kami boleh mengucap syukur untuk itu Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami akan terus melanjutkan kehidupan. Kami tahu ada banyak sekali hal di depan kami. Dan tidak ada satupun yang tetap. Segala sesuatu berubah. Karena itu Bapa, firman-Mu yang akan kami dengar mengawal kami. Sehingga perubahan macam apapun yang terjadi di dalam hidup kami, ada satu yang tetap, namun ada juga yang berubah. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus mengontrol seluruh pemikiran dan hati kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ajak kita semua membuka dari kitab Habakuk. Kalau di hari Rabu kita mendengar Habakuk pasal 2 dari Bapak Pendeta Musliur, maka kita melanjutkan dengan pembacaan di Habakuk pasal 3
ayat 1 sampai 19, biar kita dapat utuh pemahamannya, lalu kita akan renungkan ayat 16 sampai 19. Ini di bawah judul doa Nabi Habakuk. Demikianlah firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus, dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya, berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan kita pada pagi hari ini, menghadapi angin perubahan. Saudaraku, kita semua sadar bahwa situasi belakangan ini kita sedang berada dalam apa yang disebut dengan perubahan. Mau tidak mau, perubahan memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Bahkan ketika kita hanya diam dan memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa,
maka tanpa sadar atau sadar, kita juga berubah. Kita bertambah tua. Bagian-bagian tubuh kita tetap berubah. Dan orang lain serta lingkungan sekeliling kita juga berubah. Karena itulah, untuk bisa maju, kita bukan hanya harus bisa berubah menjadi lebih baik, tapi kita juga harus bisa menerima perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Namun, di sisi lain, saya juga harus akui bahwa ada banyak orang yang justru suka menutup diri dan anti perubahan, walau perubahan itu tidak dapat dicegah. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa menyikapi perubahan itu? Karena kita tahu tidak semua perubahan datang dalam hal-hal yang baik. Kadang-kadang seperti yang dihadapi oleh Habakuk, perubahan datang begitu mengerikan. Perubahan datang dalam sebuah teguran. Teguran dari Tuhan untuk bangsa-bangsa. Demikian juga teguran untuk bangsa Israel. Habakuk mengalami kebingungan. Kenapa bangsa yang Tuhan pilih justru ditindas oleh bangsa-bangsa lain? Dia juga bingung mengapa orang-orang fasik diizinkan untuk menindas orang-orang benar. Situasi-situasi yang berubah membuat Habakuk bingung. Sempat Habakuk mencoba dalam tanda petik berdiri di atas rumahnya sambil bertanya kepada Tuhan, apa yang sedang terjadi? Dan mengapa terjadi ini? Dan ketika dia diam, dia coba untuk tidak berpikir salah terhadap Tuhan. Maka kemudian dia akhirnya mendapat jawabnya. Seolah-olah Tuhan ingin berkata, Habakuk, perubahan yang terjadi atas dirimu, bangsamu tidak dapat dihindari. Aku mengizinkan hal-hal yang ada di luar perkiraanmu datang menghampiri dirimu dan bangsamu. Tapi ingatlah, orang-orang yang bisa bertahan menghadapi perubahan adalah orang-orang benar yang hidup oleh imannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi angin perubahan, maka hal yang pertama yang dilakukan oleh Habakuk adalah memahami hal ini. Pertama, angin perubahan memang dapat menimbulkan kegentaran, namun tetaplah tenang. Habakuk 3 ayat 16 berkata, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, namun dengan tenang, sekali lagi, namun dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudaraku, di satu sisi Habakuk mengalami kegentaran yang luar biasa. Namun di sisi lain, dia juga memiliki apa yang disebut dengan ketenangan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Habakuk menyadari betul bahwa kenyataan-kenyataan di lapangan, karena apa yang Tuhan izinkan itu bisa menimbulkan kegentaran yang luar biasa bagi banyak pihak termasuk dirinya. Namun dia juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah memaksudkan hal itu sebagai hal yang buruk, terkhusus buat orang-orang yang memang mengasihi Tuhan. Jadi ibaratnya kalau ada hujan, maka hujan itu turun untuk semua orang. Bukan hanya datang untuk orang-orang tertentu saja.
Di Cibitung misalnya, begitu ada banjir, mau agama manapun, keyakinan manapun, moral bagaimanapun, kelakuan bagaimanapun, mau dia rajin berdoa, dia tidak rajin berdoa, dia nggak suka berdoa, begitu banjir semuanya kena. Begitu berkembang COVID-19 juga tidak hanya datang kepada mereka-mereka yang menurut kita, ya, seperti ada yang bilang orang yang gak rajin berdoa itulah yang akan dapat. Faktanya tidak begitu. Semua pihak dapat. Makanya dianjurkan untuk tetap berwaspada. Semua teori-teori yang berkata mereka yang dekat dengan Tuhan nggak dapat, itu keliru sekali. Habakuk sendiri sebagai nabinya Tuhan, dia mengalami apa yang disebut dengan perubahan yang akan datang menyerang bangsa itu. Dia sendiri mengakui gemetar hatinya, menggigil bibirnya. Dia gemetar di tempat aku berdiri. Tapi dia sadar, seperti keyakinannya, orang benar itu akan hidup oleh imannya. Maka dia juga di sisi lain menjadi tenang. Karena ada satu jaminan yang menyertai dia, yaitu Tuhan. Jadi cara berpikirnya begini Bapak Ibu. Tidak usah berpikir segala sesuatu selalu dihindarkan sebelumnya. Jadi misalnya kita harus berhadapan dengan sesuatu, tahu-tahu hal itu dihindarkan lebih dahulu. Tidak, saudara. Yang ada kita diajak masuk dulu ke dalam, baru di dalam itu baru Tuhan hindarkan segala sesuatu. Ya. Jadi di dalam itu baru kita diberi kekuatan. Saya lihat polanya banyak seperti itu. Ya. Makanya Daud dalam Mazmur 23 bilang, dia bukan hanya dikasih di tempat padang rumput yang hijau dan air yang tenang, tapi dia diizinkan oleh Tuhan memasuki apa yang disebut dengan aku berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman. Tuhan tidak menghindarkan Daud dari lembah-lembah kekelaman, tapi Tuhan izinkan dia masuk di dalam lembah kekelaman. Lalu apa jaminannya? Jaminannya adalah gadamu dan tongkatmu itulah yang memberi dan menghibur aku. Jadi kita tidak dihindarkan sebelumnya, tapi dihindarkan di dalam situasi-situasi itu. Itulah menyebabkan Habakuk tenang. Dia katakan, saya tidak bisa menolak angin badai akan datang. Tetapi dia yakin ketika dia berada di badai dia tidak hancur. Di situ Tuhan akan memberi perlindungan dan itu yang membuat dia tenang. Apa perubahan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya? Mungkin tidak bisa kita tolak, kita tidak bisa tangkal. Ya. Dia datang begitu saja. Ya. Dan perubahan-perubahan yang terjadi itu mengubah segalanya. Yang membuat hati kita itu rasa-rasanya, duh Tuhan kayaknya gak siap dengan hal ini. Tapi kita tidak bisa tangkal itu. Kalau kita memiliki pengertian yang benar, tidak ada seorang pun dari kita yang akan menyalahkan Tuhan. Tidak ada seorang pun kita yang akan berteriak-teriak, ya, mengatakan apa ini? Kok ikut Tuhan model kayak begini? Itu karena keliru pemikiran kita. Ingat, pada minggu-minggu yang lalu kita ingat bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Tidak ada kualitas-kualitas di luar daripada ketekunan dan kesengsaraan yang bisa menghasilkan tahan uji. Jadi jangan pernah hidup dengan ketenangan-ketenangan palsu. Tapi biarkanlah kita ada dalam ketenangan yang seperti dimiliki Habakuk. Ketenangan yang didapat pada saat badai sedang berlangsung. Ketenangan itu bukan karena kita tidak peduli sama yang sedang berlangsung. Tapi itu ketenangan, jaminan, perlindungan dari Tuhan untuk setiap orang. Jadi jangan pernah takut menghadapi perubahan. Perubahan memang bisa melucuti banyak hal dalam hidup kita. Tapi jangan pernah takut. Karena angin perubahan memang tetap akan datang. Namun dia tidak bisa mengubah keyakinan dan iman kita. Dia bisa mengubah keadaan kita.
Dia bisa mengubah segala sesuatu dari hidup kita. Tapi dia tidak bisa mengubah apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu Tuhan yang menjaga. Pertama-tama, angin perubahan memang dapat menimbulkan kegentaran. Namun, saudaraku, tetaplah tenang. Kedua, angin perubahan memang dapat menimbulkan kesulitan. Tetapi tetaplah bersyukur. Habakuk 3 ayat 17-18. Ya, ini ayat yang boleh dikatakan ayat dari orang-orang yang betul-betul tahan uji. Orang-orang yang tekun dan tahan uji di sini, ya. Di sini kemenangan mereka. Karena mereka tidak beria-ria, karena mereka diberkati. Mereka tidak bersuka-suka cita karena mereka hidup dalam satu berkat ke berkat lainnya. Tetapi mereka berkata, inilah iman sekalipun, apapun bagaimanapun kendati pun, walaupun ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa dasar Habakuk bersorak-sorak? Apa dasar bagi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ini orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang bisa berseru memuji Tuhan pada saat perubahan itu menimbulkan kesulitan bagi hidup mereka. Angin perubahan datang ke dalam keluarga Ayub, berantakan, berubah semua, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Angin perubahan terjadi pada Habakuk, tapi dia tidak mengutuki Tuhan, tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Ini kualitas orang-orang percaya. Ini kualitas orang-orang Kristen. Ketika angin perubahan datang kepadanya, disitulah mereka tetap kuat. Disitulah mereka tetap bersyukur. Bahkan mereka tidak punya alasan untuk tidak bersyukur. Mereka punya alasan yang kuat untuk bersyukur. Karena alasan bersyukur mereka bukan pada berkat yang mereka terima. Alasan yang membuat mereka tetap bersyukur adalah bahwa Tuhan tetap menjadi Tuhan mereka. Tuhan tetap menjadi penyelamat mereka. Bahkan ketika berkat-berkat yang mereka terima dilucuti habis. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi, tidak ada berkat sama sekali. Nah, ini Tuhan sedang menyaring syukur kita dalam situasi ini. Syukurmu karena apa? Syukurmu karena aku atau karena berkat? Kalau syukurmu karena aku, situasi boleh berubah. Engkau mendadak tiba-tiba diberkati. Engkau bilang terima kasih Tuhan karena engkau. Tiba-tiba berkatmu dilucuti. Engkau tetap bilang terima kasih Tuhan karena engkau. Makanya iman jangan didasarkan pada keadaan. Karena keadaan bisa berubah. Iman jangan pernah didasarkan pada apa yang melekat. Karena yang melekat itu bisa berubah. Iman itu didasarkan karena Tuhan. Karena Dia tidak pernah berubah. Pegang ini saudaraku. Jangan pernah terseret cara pandang apapun. Karena itu yang membuat saudara dan saya sanggup bersyukur di tengah perubahan macam apapun. Kita mungkin mengelus dada. Karena situasi berubah menimbulkan kesulitan-kesulitan seperti yang disaksikan Habakuk. Tapi kemudian kita bilang, apapun itu, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saya ingat saudaraku, di Kidung Jemaat, ayat ini diterjemahkan dalam Kidung Jemaat 333. Saya bacakan syairnya. Karena
yang tulis lagu itu namanya Estarigan ya. Dia tulis tahun 83. Dia pikirkan pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun itu tidak ada di Karo, tidak ada. Nah, gimana caranya? Maka dia tulis ya, bagaimana ketika berkat-berkat itu dilucuti oleh Tuhan yang disebut dengan angin perubahan. Dia tulis begini, sayur kubis jatuh harga, pohon tomat kena hama, cengkeh pun tidak berbunga, dan jualanku tidak laku. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria karena Dia pohon selamatku. Itu bait pertama. Bait kedua, butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit. Hewan ternak sudah habis karena terpaksa aku jual. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Judul asli dari lagu ini adalah Swan Call. Saudaraku, inilah cermin dan gambar dari orang-orang yang memiliki sandaran syukur mereka hanya totally kepada Tuhan, bukan kepada apa yang melekat dan apa yang ada di kantong. Jadi cari Tuhan saja, saudaraku, total. Karena keputusan dia, orang yang mencari Tuhan belum tentu langsung dia berkati. Kadang-kadang orang yang cari Tuhan justru dia uji. Jangan sampai ketika kita datang cari Tuhan, begitu Tuhan uji lalu kita mulai kecewa. Kok katanya kalau cari Tuhan itu diberkati? Kok kenapa saya cari Tuhan, saya diuji? Jadi orang-orang percaya itu selalu hidup dengan angin perubahan. Angin perubahan itu bisa melucuti apa saja. Tapi dia tidak bisa melucuti syukur orang-orang percaya. Syukur orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sekarang apa yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara? Apa yang sedang dilucuti dari situasi belakangan ini? Dan bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap hidup dalam kejujuran? Apakah kita hidup dalam penghormatan terhadap Tuhan? Apakah kita tetap hidup dalam kebaikan? Atau perubahan-perubahan ini membuat kita langsung tiba-tiba menjadi ganas? Karena kita bilang, habis situasinya kayak begini, ya mau nggak mau kita juga jadi begini. Begitukah? Habakuk tidak memilih bersikap seperti itu. Dia dilucuti habis semuanya. Tapi dia tetap berkata, aku tetap akan beria-ria di hadapan Tuhan. Dia bukan orang gila. Karena orang gila melakukan sesuatu tanpa disadari dan tidak punya tujuan. Tapi orang benar melakukan sesuatu, dia tahu karena Tuhan dan dia punya tujuan. Yang terakhir, saudaraku, perubahan memang dapat melemahkan, namun tetaplah kuat bersama dengan Tuhan. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara-saudara, kita kenal rusa itu adalah binatang yang lincah. Di hutan, di bukit-bukit batu, di tempat-tempat yang berbagai macam ragam. Di situ dia selalu bertindak lincah. Dan Habakuk menggambarkan ketika dia berada di jejak di bukit-bukit batu, di tempat-tempat yang di mana rusa menghadapi banyak sekali tantangan karena tempat yang terbuka. Di situ dia tidak gentar. Ya. Di situ justru dia katakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, berjejak di bukit-bukit batu. Dia tidak menjadi lemah, tapi semakin lincah. Kita sadar bahwa perubahan-perubahan yang kita maksudkan dari awal memang dapat melemahkan kita. Yang tadinya segala sesuatu berjalan dengan baik, mendadak berubah.
Dan ketika perubahan itu sudah terjadi, kita tidak siap. Kemudian perubahan itu menyebabkan kita mulai mengambil sikap, ikut juga berubah karena kok tiba-tiba situasi semacam ini. Dan yang paling sering kita miliki itu iman kanak-kanak. Iman yang begitu tahu bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik terjadi dalam hidup kita, diam-diam kita bilang, Tuhan kayaknya mulai tidak suka sama saya. Kayaknya Tuhan sudah tidak sayang lagi. Kayaknya Tuhan sudah tidak peduli sama saya lagi. Itu sikap anak-anak. Kalau orang tuanya marah, orang tuanya tegur dengan keras, anak-anak yang tidak mengerti akan bilang, Papa sudah tidak sayang saya lagi. Kenapa Papa marah-marah? Demikian juga banyak orang percaya seperti itu. Saudara, ini bukan saatnya kita lagi bersikap manja-manja atau kekanak-kanakan secara iman. Ini saatnya di mana semua yang datang itu tidak main-main. Semua yang datang itu mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi psikis kita, mempengaruhi semua cara berpikir dan cara menatap kita. Namun Tuhan tetap minta, tetaplah kuat. Kuat bukan karena kita yang kuat. Di situ dikatakan, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Karena Tuhanlah yang adalah kekuatan. Jadi jangan jauh dari Tuhan. Jangan berhenti berharap pada Tuhan. Jangan pernah berhenti bersandar pada Tuhan. Ya. Kalau minggu lalu kita bicara ranting maksimal, maka di dalam Yohanes 15 dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu pasti lemah. Di luar kamu pasti kamu berantakan. Ayo, situasi apapun yang datang pada kita hari ini, mungkin orang tetangga kiri kanan tidak mengalami perubahan banyak, tapi apa yang terjadi pada keluarga kita, perubahannya besar sekali dan betul-betul membuat kita pusing kepala. Kita ingat pelajaran yang pertama tadi, saudaraku. Pertama, angin perubahan memang dapat menimbulkan kegentaran. Namun tetaplah tenang. Angin perubahan memang dapat menimbulkan kesulitan. Tapi tetaplah bersyukur. Angin perubahan memang dapat melemahkan. Namun tetaplah kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan di ujung minggu ini. Dan milikilah kesiapan menghadapi perubahan dengan iman. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap,
badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara, kita akan masuk di dalam doa. Hari ini saya agak sedikit ubah polanya. Saya akan mendoakan saudara-saudara yang hadir hari ini, yang ada di live chat secara khusus. Saya akan mendoakannya, dan saya baru-baru akan masuk dalam pokok-pokok doa yang ada. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini, kami sudah dengar firman-Mu. Kami tahu bahwa angin perubahan selalu datang kepada kami, entah perubahan yang mendatangkan hal-hal yang baik atau justru yang menantang kami habis-habisan. Apapun itu Tuhan, hari ini kami tetap berdoa. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kekuatan kami. Badai macam apapun di dalam dunia ini, taufan badai macam apapun, Engkaulah kekuatan kami. Karena itu kuatkanlah anak-anak-Mu semua Tuhan yang ada saat ini, yang saat ini berharap berserah kepada-Mu. Mungkin mereka tidak bisa atau tidak mau bercerita kepada siapapun, karena mereka memang betul-betul ada dalam sebuah pergumulan dan mereka bergulat habis di sana. Karena itu Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau boleh melawat setiap keluarga-keluarga yang sedang bertarung. Dan mereka yang sedang bertarung, mereka tidak bertarung sendirian. Mereka bertarung bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menguatkan mereka sehingga mereka bisa keluar dari pertarungan itu sebagai orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa.